Gimana contoh penerapan dari prinsip-prinsip berpikir analitis ini? Nah, kita coba balik lagi ke cerita detektif Sherlock dan kasus monster anjing raksasa yang disebut The Hound ya. Saat klien Sherlock mendatangi Sherlock, kliennya langsung bercerita bahwa di daerah tempat tinggalnya ada monster anjing raksasa dan dia trauma pada monster tersebut seumur hidupnya. Sherlock mendengarkan cerita dari kliennya, tapi nggak serta-merta menganggap cerita itu benar. Di sini, dia menerapkan prinsip peduli pada akurasi. Dia nggak menerima penjelasan-penjelasan yang udah ada sebagai data yang akurat atau data yang benar begitu saja, melainkan menelusuri lagi. Benar nggak sih informasi dari kliennya itu? Kalau dia nggak peduli pada akurasi, dia langsung aja terima penjelasan yang ada sebagai suatu informasi yang akurat tanpa mengecek lebih jauh. Dengan menerapkan prinsip ini, Sherlock akhirnya menemukan penjelasan akuratnya, yakni bahwa monster anjing itu ternyata nggak benar-benar ada dan hanya produk halusinasi akibat obat eksperimen dalam proyek HOUND. Lanjut lagi, ketika Sherlock dapat berita dari penduduk di sekitar lembah Baskervilles tentang keberadaan monster anjing raksasa, yang Sherlock lakukan selanjutnya adalah mengkonfirmasi asumsi dari warga dengan cara mendatangi laboratoriumnya dan mengecek keberadaan eksperimen monster tersebut. Dia nggak menerima begitu aja asumsi dari warga sebagai hal yang benar, tapi dia juga nggak langsung berasumsi sendiri bahwa itu salah, melainkan dia cek asumsi itu benar atau enggak. Gitu. Karena sebuah asumsi itu ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya perlu dikonfirmasi. Di sini Sherlock menerapkan prinsip zero assumption. Sepanjang proses penelusurannya, Sherlock terus terbuka pada informasi dari manapun dan siapapun. Dimulai dari kliennya sendiri, dari warga sekitar, kemudian dari hasil cek langsung di laboratorium. Gak ada yang dia tolak begitu aja hanya karena gak sesuai dengan pemikiran atau kepercayaannya atau karena dia gak suka informasinya. Contohnya aja informasi yang dari kliennya dan penduduk sekitar yang bilang adanya monster anjing raksasa buatan laboratorium militer. Sebenarnya secara pribadi Sherlock menganggap konyol pemikiran itu, tapi dia gak serta-merta menolak begitu aja ceritanya. Melainkan dia kumpulin sebagai bagian dari data untuk mengantar dia sampai ke penjelasan yang benar gimana. Nah, di sini dia menerapkan prinsip berpikiran terbuka. Yang terakhir, kita tahu bahwa Sherlock nggak buru-buru mengambil kesimpulan sebelum informasinya cukup. Dan dia juga nggak sering-sering bikin kesimpulan ketika ada informasi baru. Melainkan dia jalin dulu proses penelusurannya yang lengkap. Baru di ujung banget, dia bikin kesimpulan yang menjelaskan semuanya secara utuh. Dari mulai keberadaan monsternya, kondisi trauma kliennya, sampai ke proyek rahasia dari laboratorium militernya. Di sini Sherlock menerapkan prinsip don't jump to conclusion too soon or too often.